Terima kasih Bapak Ibu, murid-muridku dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai acara virtual pertemuan orang tua murid dan guru untuk tahun ajaran 2020-2021. Nanti ada beberapa agenda yang akan kita sampaikan untuk sosialisasikan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang pertama, agenda pertama adalah masalah regulasi. Kemudian yang kedua adalah kalender akademik. Terus yang ketiga adalah pertanyaan. Jadi nanti ada 3 poin. Pertama adalah regulasi kebijakan-kebijakan terkait masalah Perpres, Permen atau regulasi dari new normal, pendidikan untuk jalur formal maupun non formal. Kemudian kalender akademik tahun 2020-2021, kemudian masalah tanya jawab. Oke, acara akan saya mulai. Oke, terima kasih. Agenda yang pertama adalah terkait masalah regulasi. Perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya, murid-muridku dimanapun berada, bahwasanya pada tanggal 16 Desember 2019, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2019 terkait masalah restrukturisasi direktorat. Jadi, sebelumnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 16 direktorat. Tetapi dengan keluarnya Perpres nomor 82 itu dirampingkan menjadi 10 direktorat. Ya, antara lain adalah dahulu pendidikan non formal yang sebelumnya dibedakan menjadi satu direktorat, yaitu Dikmas. Melalui Perpres ini pendidikan non formal menjadi satu payung dengan pendidikan dasar dan menengah atau Dikdasmen. Itu artinya bagi kita semua bahwasanya kita sudah tidak dibeda-bedakan lagi oleh regulator atau pemerintah antara pendidikan non formal dan non formal karena sudah dalam satu induk atau satu payung direktorat. Menyangkut regulasi dan ketentuan tentunya harus mengikuti regulasi yang ada di sekolah formal, tentunya lebih ketat lagi, baik menyangkut penerimaan siswa, menyangkut kelulusan, dan standarisasi yang lain. Jadi Bapak Ibu, mungkin orang tua murid dimanapun berada, kalau mungkin ada kekhawatiran atau keraguan, ini anakku sekolahnya di rumah, sebenarnya legalitasnya kayak gimana sih? Dasar hukumnya bagaimana sih? Ya Ibu Bapak tidak perlu khawatir lagi, karena dasar hukumnya legalitasnya sudah jelas melalui peraturan presiden yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi nomor 82 ini. Jadi mungkin terkait ada mungkin saudara atau mungkin keluarga atau kakek atau nenek atau tetangga atau non kiri, ya gimana sih homeschooling dasar hukumnya atau mungkin regulasinya atau mungkin legalitasnya. Legalitasnya kita sudah punya status hukum dan hak yang sama dengan anak-anak formal. Jadi kalau mungkin ada siswa anak non formal yang pindah ke formal sudah tidak menjadi masalah, formal pindah ke non formal juga tidak masalah. Demikian juga lulusan dari sekolah non formal masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri sudah tidak menjadi kendala lagi. Saat ini anak panah sudah meluluskan angkatan yang kelima. Ya, selama anak lulusan kami ada yang diterima di UI ada, di Universitas Hasanuddin ada, di Unair ada, di UPH, di BINUS, di UMN, ada juga yang di luar negeri, dan itu tidak ada kendala untuk pada waktu mereka melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ini penting sekali buat Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui, perlu digarisbawahi, dan menjadi angin segar buat kita semua, bagi kita semua atau Bapak Ibu semua yang anak-anaknya mengambil jalur pendidikan non formal. Jadi secara status hukumnya tadi sudah jelas, kita di bawah satu payung dengan Dikdasmen atau pendidikan dasar dan menengah. Oke, kedua adalah terkait peraturan Menteri nomor 3 tahun 2008. Di sini dikatakan bahwasanya terkait Permen ini adalah terkait tentang kompetensi kredit sekolah, satuan kredit kompetensi. Satuan kredit kompetensi antara sekolah formal dan sekolah non formal itu berbeda. Untuk satuan kompetensi untuk sekolah non formal itu cuma 20% dari sekolah formal. Ya, jadi di situ dikatakan bahwasanya setiap peserta didik, saya bacakan ya, setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran
Nanti permen ini akan kami informasikan ke orang tua murid supaya jadi pembelajaran. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam tatap muka, tutorial maupun mandiri sesuai dengan SKK dengan prosentase tatap muka minimal 20%, tes dan tutorial 30%, dan mandiri 50%. Ini adalah regulasi atau peraturan menteri tahun 2008. Ya, memang sejauh sebelum ada pandemi ini, untuk anak-anak yang jauh dari komunitas anak panah, misalnya kan kami saat ini ada cabang di Kelapa Gading, ada Panda Indah Kapuk, ada di Jakarta Pusat, ada di Pondok, ada di Pantai Indah Kapuk, ada Green Lake, ada di Duri Kosambi, dan di Bogor itu hanya anak-anak yang bergabung dengan komunitas, itu anak-anak yang dekat atau memang mau. Sedangkan anak-anak mungkin yang jauh, siswa-siswa yang jauh, sebenarnya kami tidak wajibkan. Tetapi dengan adanya pandemik ini, yang kita tahu, ini pemerintah dua minggu yang lalu saya diingatkan masalah permen ini dibagikan untuk pada waktu meeting kepala sekolah. Itu disampaikan ke kita untuk memberlakukan tatap muka minimal ini, ya, secara daring atau secara online. Ketentuan ini. Sebenarnya ketentuan ini tahun 2000-an sudah muncul, cuman mungkin ada beberapa orang tua murid yang kami belum mensosialisasikan acara tersebut. Ya, ini juga online IG juga. Oke, selamat bergabung. Oke. Terus untuk ketentuan mengenai permen ini tadi itu ada 30%. Yang 30% dalam bentuk tutorial itu sudah kita sajikan dalam tutorial flashdisk mata pembelajaran video tutorial di flashdisk, Google Classroom, dan tes online. Itu komponen prosentase yang 30. Ya, yang 20% itu selama ini kami berlakukan khusus anak-anak yang non formal. Anak non formal yang ikut kelas komunitas. Ya, 50% tadi belajar mandiri, bisa dari banyak lain tempat. Nah, terkait masalah yang 20% ini, ya, perlu saya singgung kembali, Bapak Ibu. Jadi, mulai tahun ajaran 2020-2021, tahun ajaran dimulai tanggal 13 Juli, kami akan menginformasikan untuk kelas pembelajaran secara online. Ya. Karena sesuai ketetapan mungkin jadi sebelumnya memang kami pernah ada diskusi dengan dinas waktu 1 tahun yang lalu terkait memang murid-murid kami yang cyber school ini. Ya, saya pernah sampaikan ke dinas waktu meeting kepala sekolah, Pak, murid-murid kami ini kan jauh-jauh. Ada yang cyber school, ada yang di luar negeri, ada yang di daerah luar Jawa. Mengenai terkait tatap muka ini bagaimana? Nah, terus dinas menyampaikan kami belum ada regulasi yang mengatur, jadi belum ada. Tapi ketika ada pandemik ini, bahwasanya anak-anak siswa non formal dan formal harus mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Regulasi ini harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Karena ini adalah tadi ada yang menanyakan ke kami, Pak, ini wajib. Lah, ini peraturan dari pemerintah, kita harus menyampaikan dan kita harus mensosialisasikan ini, ya, untuk kelas pembelajaran online ini. Jadi ada ketentuan nanti di sana juga ada ketemu dengan wali muridnya, ketemu dengan saya, mungkin ketemu dengan teman-teman yang lain, bisa saling untuk pembelajaran secara online ini. Nah, terkait itu perlu saya sampaikan, jadi yang 30% tadi muatan konten yang 30% ini sudah kami sampaikan. Kalau untuk yang 20% anak-anak yang ikut kelas komunitas sudah ikut, cuma yang 20% itu yang jadi kendala buat anak-anak yang ikut gabung, tapi dengan adanya pandemik dan aturan dari pemerintah ini, mau nggak mau kami harus sampaikan, sosialisasikan, dan murid-murid semua, siswa-siswi atau orang tua harus mendorong untuk ikut pembelajaran secara online. Ya, saya akan sampaikan untuk Bapak Ibu. Di sini adalah data. Ini saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Ini adalah data kompon data orang tua, data siswa anak panah. Ini bisa dilihat A sampai C, D sampai K, ya, L sampai P, R sampai Z. Ya,
Di data ini, ya, di data laporan ini berisi mengenai buku induk untuk data daftar kelengkapan administrasi untuk siswa-siswi. Di daftar yang harus wajib kami laporkan ke dinas, di sini ada mungkin kalau anak-anak yang ikut kelas offline atau kelas sekolah, tentunya mereka udah ngerti bahwasanya kami harus mencantumkan surat pernyataan kesanggupan belajar. Nih, mungkin bagi anak-anak yang ikut kelas offline, kelas komunitas, ini adalah draft yang diberikan kepada Dinas Pendidikan bahwasanya walaupun pembelajaran secara non formal, tapi mereka harus punya tanggung jawab dan komitmen untuk belajar. Karena apa? Karena status hukumnya mereka sama dengan sekolah formal. Ya, mereka punya hak yang sama. Nah, sementara kalau pemerintah juga minta komitmen orang tua dan siswa untuk mereka belajar. Ini surat pernyataan. Ini ada Pak Re. Pak Re dari Bogor ini adalah wakil kepala sekolah yang tadi saya belum perkenalkan, saya Bambang Prakoso sebagai kepala sekolah, dan itu ada Pak Re. Pak Re adalah wakil kepala sekolah yang bagian mengurusin kedinasan. Jadi kalau ada urusan dinas, urusan legalitas, urusan ijazah, dia selalu meeting untuk ke dinas. Pak Re juga tahu bahwasanya kita diberikan format seperti ini Pak Re ya, diminta. Iya benar Pak, benar. Ya, jadi seperti itu Pak Bu. Ya, mungkin ini kami sosialisasikan waktu itu hanya khusus untuk anak-anak yang ikut pembelajaran secara offline dan masuk di kelas. Ya, jadi komponen yang 20% ini ya sebenarnya itu cukup lunak buat kita daripada anak-anak yang formal. Ya, formal bisa kita tahu bahwasanya mereka belajar dari pagi sampai siang. Tapi dengan pemberlakuan ini ya semua komponen pembelajaran baik untuk sekolah yang non formal maupun formal, non formal maupun formal diberlakukan sama, yaitu melalui daring. Ya. Jadi terkait untuk masalah Perpres ini, Bapak Ibu bersama kita tadi ada pertanyaan wajib lah, ini kan peraturan pemerintah. Mari kita ini apa namanya? Kita taatilah, ya toh. Bukan masalah wajib atau enggak jalan wajib, ya, tapi masalah bagaimana kita secara kredibilitas, secara integritas untuk mentaati peraturan pemerintah. Bahasanya anak-anak kita walaupun mungkin nggak datang ke kelas, tapi diberikan status yang sama, itu kan suatu anugerah yang luar biasa dari regulator atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Oke, khusus terkait masalah permen, terkait masalah ini sekarang room kita adalah room kelas 10 dan kelas 12 ya. Khusus untuk kelas 12. Ya, ini perlu saya ingatkan lagi yang tahun depan UN, khusus kelas 12. Mohon, ini sebelum saya lupa, untuk persyaratan akademis, misalnya kayak legalisir ijazah SMP, SKUN, kakak orang tua, akte dan segala macam, sampai foto, mohon segera dikirimkan ke kami karena pendaftaran UN tahun 2021 tahun depan itu datanya administrasi harus masuk paling telat tanggal 30 Oktober. Pendaftaran dibuka dari tanggal Juli, kami mudah mulai upload ke Dapodik ya, ke Kemendikbud, terus penutupannya nanti di tanggal 30 November khusus kelas 12. Mohon. Terus selanjutnya untuk kelas 10 atau kelas 11 yang baru bergabung, mohon data-data kelengkapan siswa mohon segera dikirimkan ke kami. Kemarin juga waktu kami kemarin baru meeting dengan dinas, meeting kepala sekolah dengan dinas, saya dengan Pak Re dipanggil meeting kepala sekolah bersama dengan dinas, itu juga diinformasikan juga terkait masalah ijazah dan segala macam. Ya, terkait untuk masalah pendaftaran, ya. Mohon Bapak Ibu yang dikirimkan itu adalah legalisir. Kalau umpamanya legalisir nggak ada, tolong ditunjukkan ke kami adalah ijazah aslinya. Karena itu penting banget ya untuk verifikasi. Ya, karena pernah ada kasus yang masuk ijazahnya dibuat, akhirnya dikeluarkan dan pemerintah sekarang cukup ketat ya verifikasinya. Karena nanti juga Pak Re, juga nanti ada Pak Alvin juga prosedur untuk pelaksanaan UN tahun depan ya. Tadi ada yang bertanya juga dari saya terima pertanyaan, Pak, UN tahun depan itu katanya dihapus. Dihapus terus bagaimana? Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya kalau
belum keluar sebagai permen atau perpres, itu masih wacana. Tidak bisa dijadikan sebagai pegangan atau ketetapan hukum. Jadi wacana ya tidak bisa sebagai sesuai dasar. Oh, UN dihapus dari koran mana, dari orang dari siapa, dari informasi dari sekolah mana, dari kepala sekolah mana, dari orang tua mana. Selama itu belum keluar sebagai permen atau perpres, itu masih wacana dan itu tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, kami juga tanya sama dinas, Pak, katanya ini ada. Oh, tunggu aja. Itu kemana ada? Belum ada permennya, belum ada perpresnya. Tunggu aja. Kalau pasti terima, pasti diinformasikan. Demikian juga kalau ada informasi dari dinas terkait hal-hal regulasi juga kami akan sampaikan kepada orang tua murid dimanapun berada. Jadi terkait masalah regulasi tadi Permen nomor 3 tahun 2008, tolong nanti disingkapi dengan bijaksana. Nanti di minggu ini kami akan sampaikan untuk jadwal pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 ya, dimulai tanggal 13 Juli 2020. Jadi kelas sudah dimulai tanggal 13 Juli 2020 terkait masalah anak-anak yang mengambil jalur kelas offline atau datang ke komunitas. Untuk anak-anak yang datang ke komunitas itu nanti tentunya harus mengikuti prosedur standar kesehatan yang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan. Ya, ini saya lanjut lagi. Poin yang ketiga adalah regulasi. Sebelum saya melangkah ke situ, saya akan lanjut ke masalah regulasi new normal. Tadi regulasi dari Perpres, regulasi Permen, regulasi dari pelaksanaan new normal, pendidikan new normal. Pelaksanaan pendidikan new normal itu berlaku sebenarnya untuk sekolah reguler atau sekolah formal. Tetapi, ya, perlu saya bacakan, ya, implementasi new normal untuk pendidikan. Pertama, belajar di sekolah maksimal 4 jam. Belajar di sekolah dan di rumah bergantian. Masuk sekolah bergiliran. Pembelajaran full online selama termasuk tugas dan pembelajaran. Jika saya simpulkan, poin-poin yang di atas, esensi new normal untuk sekolah formal itu adalah normalnya untuk pendidikan non formal. Ya, bukannya kita selama ini untuk anak-anak yang masuk kelas masuk cuma Senin, Rabu, Jumat. Itu cuma 2 jam aja. Ya, untuk anak-anak yang bergabung di kelas komunitas. Mereka belajar 2 jam, mereka bergantian juga. Bukankah itu esensi dari sekolah non formal? Nah, terus oleh karena itu, ya, pemberlakuan itu kami anak panah cyber school, anak panah homeschooling atau sekolah anak panah membuka tahun ajaran. Kemarin juga saya sudah diskusi dengan dinas, dibuka aja tapi tetap mengikuti protokol yang ada, protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, harus menggunakan masker, kalau bisa pakai face shield, terus harus mencuci tangan, disinfektan, terus harus pakai laser termometer, dan tentunya ruangan juga harus menjaga jarak di kelas, dan ruangan juga harus kami semprot dengan cairan disinfektan juga. Terkait masalah prosedural itu, jika misalnya ketika ada orang tua ada murid yang datang, ketika dicek suhunya dan suhunya mungkin di atas normal, kami akan isolasi, kami akan telepon orang tuanya untuk bisa dijemput dan supaya bisa diistirahat di rumah. Ya, tentunya ini standar operasional prosedur untuk protokol kesehatan ini sudah kita ketahui bersama. Jadi untuk anak-anak yang orang tua murid yang siswa-siswinya untuk join di kelas offline, nanti kami tetapkan untuk prosedur-prosedur kesehatan ini yang berlaku untuk semua siswa yang ada di kelas. Terkait untuk masalah yang kelas online, tentunya tidak menjadi kendala ya, karena belajarnya di rumah ya. Untuk jadwal pembelajaran nanti kami akan informasikan lebih lanjut di dalam minggu ini. Terus selanjutnya, jadi tadi sudah saya sampaikan untuk terkait regulasi dari new normal. Ya. Terus poin yang tadi pertama regulasi, ya. Yang kedua adalah masalah kalender akademik. Kalender akademik masuk sekolah tanggal 13 Juli. Terus per tanggal 13 Juli juga untuk tugas-tugas atau tes online itu sudah kami open. Sudah kami buka. Ya, sampai penutupannya tanggal 30 November. Ya.
nanti tinggal 30 November langsung di close sistem untuk tes online-nya. Untuk siswa yang nilainya di bawah KKM, kami berikan kesempatan untuk mengikuti remedial ya di tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Ya, setelah itu baru pengisian rapot ya. Setelah itu baru nanti pembagian rapot tanggal 21 22. Nilai tes rapot itu diambil dari tugas-tugas tes online dan Google Classroom. Itu yang menjadikan nilai rapot. Nilai rapot nanti kemudian diakumulasi, direkapitulasi menjadi nilai ijazah. Digabung dengan prosentase dengan ujian nasional. Ya, jika tadi nilai ujian nasional masih ada. Jadi itu masuk dalam komponen. Perlu Bapak Ibu ketahui kenapa kami kalau ada siswa yang mengerjakan tesnya lewat dari deadline. Nah, misalnya udah dikasih dikasih toleransi tanggal 10 masih nggak ngerjain lagi di remedial, itu tentunya ada sanksi administrasi. Karena Bapak Ibu perlu ketahui, tanggal 15 semua guru-guru harus men-scan dan mengupload nilai rapot ke Dapodik. Ya. Bagi orang tua murid yang waktu kemarin tanggal 19 Januari ikut acara POMG di Lektor Teater di kampus Universitas Multimedia Nusantara, tentunya sudah ngerti, saya jelaskan juga ada tracking ya, jadi nggak bisa langsung loncat, semua bisa di tracking. Misalnya jenjang mainnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Contoh kasus ya, Pak Are kemarin waktu itu pernah ditegur oleh Dinas Pendidikan terkait pendaftaran siswa kelas 9 yang di WA dari Dinas Pendidikan. Pak Are waktu itu masih ingat ya, ditunjukkan set ya, informasi masih ingat Pak, masih ingat ya, terkait ada pendaftaran siswa kelas 9. Pak Are di SMS dari Dinas Pendidikan, ini ada anak kelas 9, di pucuk-pucuk kelas 9, kelas 7, kelas 8 rapotnya nggak ada. Ini bisa cek, saya cek datanya satu-satu. Itu ada screenshotnya dan informasi. Saya bilang sabar dulu, ya sabar dulu, kita cek datanya. Karena kita punya buku induk, kita cek datanya. Ternyata itu murid baru, kelas 7 dan kelas 8-nya itu dari sekolah lain. Dan kami foto, kami sampaikan, akhirnya Dinas bisa mengetahui karena ada mutasi dan segala macam. Ternyata di sekolah yang lama belum dikeluarin mutasinya dari Dapodiknya, jadi masih nyantol di sana. Lah itu Bapak Ibu. Jadi rapot siswa putra putri Bapak Ibu itu kami harus laporkan karena sekarang sistemnya udah online. Jadi penting sekali. Apalagi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita ada dalam satu direktorat yang sama dengan sekolah formal. Ya. Jadi paham, perlu Bapak Ibu ketahui. Oke, terus nilai rapot diupload, pembagian rapot tanggal 21, tanggal 22, liburan semester 23 sampai tanggal 4 Januari. Ini saya sampaikan nanti akan jadi notulen, akan kita bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan untuk pertemuan orang tua murid dan guru, ini biasanya kami adakan itu setiap tahun sekali di awal bulan. Tetapi nanti ini akan menjadi agenda secara berkala. Untuk pertemuan orang tua murid dan guru ini akan kita lakukan setiap awal semester. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di awal Januari, ya semester 2 di awal Januari, untuk mungkin ada menyampaikan untuk pertama regulasi-regulasi yang ada di pemerintahan terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian kalender akademik dan informasi-informasi lainnya. Katanya suara saya kurang jelas ya. Mohon Pak, suara saya jelas nggak? Tolong angkat tangan. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Cukup jelas Pak. Oh, soalnya saya terima reminder suaranya kurang jelas. Jelas Pak ya? Are bisa angkat tangan Pak? Jelas nggak? Jelas ya? Oke. Siap. Jadi tadi saya review lagi Bapak Ibu. Pertama tadi regulasi pemerintah terkait Perpres yang memberikan angin segar buat kita, kemudian Permen 2008, terus juga regulasi masalah new normal, terus yang ketiga tadi poin selanjutnya adalah masalah kalender akademik. Perlu kami sampaikan semua bahwasanya nanti kegiatan ini akan periodik, akan kita lakukan per semester atau di awal semester
untuk kita nanti bisa ketemu, bisa diskusi, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu yang kurang jelas nanti bisa dari pihak sekolah akan menyampaikan dan mensosialisasikan hal-hal yang informasi-informasi aja terkait lain hal mungkin masalah UN dan segala macam nanti bisa kita sampaikan di sini. Oke, selanjutnya saya masuk ke poin 3. Poin 3 adalah pertanyaan. Ya, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon dapat dituliskan nama siswanya sama kelasnya. Terus nanti jika ada pertanyaan, dapat mengisi nulis teks di samping pertanyaannya, nanti saya akan jawab satu persatu. Oke. Sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke redaksi yang sudah dikirimkan via email, beberapa nanti akan saya jawab sambil mungkin Bapak Ibu menyimak dan mungkin kalau ada yang mau bertanya kepada saya bisa menuliskan di kolom di kanan ujung itu. Ada pertanyaan dari Orceola. Pertanyaan adalah kapan penjurusan akan dimulai? Untuk penjurusan dimulai dari awal masuk kelas 10. Ya, tujuannya kenapa? Kenapa nggak seperti sekolah formal dikasih? Tujuannya adalah untuk efisiensi, Pak Bu. Jadi misalnya dari kelas 10 pengen masuk jurusan apa, orang tuanya pengen mau jurusan apa, IPA atau IPS itu berhubungan dengan pemberian buku dan materi belajar. Kalau mungkin sekolah formal, penjurusan itu dimulai dari kelas 11. Jadi kelas 10 itu dikasih mata pelajaran semua, makanya kalau sekolah formal itu mata pelajarannya banyak banget. Ya, ya kita membuat supaya lebih efisien, makanya pada waktu kelas 10 kita tanya orang tuanya atau siswanya mau jurusan apa. Nah, kadang-kadang orang tua tanya sama Pak, kira-kira harusnya orang tua yang tahu kira-kira anaknya itu strong point-nya di bidang sosial atau di bidang fisik atau sains atau di IPA atau di matematika. Orang tua anak udah ngerti. Saya senangnya menghafal atau sosial, ya udah masuk jurusan sosial. Jangan sukanya sosial atau sukanya menghafal atau sukanya ini masuknya jurusannya IPA karena mau kuliahnya di IPA. Itu nanti akan sangat menyiksa karena untuk tes UN-nya itu mata pelajarannya cukup susah sekali. Ya, nanti dari awal sudah bisa ditentukan orang tua murid masuk jurusan apa, habis itu nanti dari bagian administrasi akan menyampaikan buku dan materi sesuai jurusan yang diambil oleh orang tua murid. Terus bagi orang tua murid atau anak-anakku yang khususnya udah dibagikan buku kalender akademik. Jadi setiap tahun anak panah ini mengeluarkan yearbook atau buku tahunan. Di buku tahunan ini isinya adalah lulusan angkatan tahun saat ini, misalnya tahun 2020. Ini di sini ada SD angkatan kelima tahun ajaran 2020 SD, lulusan SD, SMP sampai SMA. Ya, ini adalah yearbook. Di sini juga ada kalender akademiknya. Bagi orang tua murid yang belum terima buku ini nanti bisa mungkin di kotak modulnya tidak tercantum buku agenda yearbook ini, nanti bisa disampaikan ke bagian admin untuk minta buku ini. Tapi harusnya mungkin dari Pak Re nggak ada miss ya Pak ya? Harusnya Pak waktu pengisian dari harusnya sih nggak ada Pak. Ya seharusnya nggak ada. Ya. Mungkin yang tahunan lama yang warna hijau yang dikirimkan mungkin kalau emang nggak ada yang hitam. Ya. Ini adalah tahun lalu ya. Ini tahun 2018. Ya, 2018 2019. Ya, yang tahun 2019 sama 2020 warnanya hitam. Oke. Nanti di sini bisa dilihat kalender akademiknya sama jadwal-jadwalnya seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya terkait untuk orang tua murid yang baru bergabung di kelas 10 ini. Nanti ada folder rapot semacam ini. Ya, ini dikirimkan di akhir semester. Ya, biasanya kalau mungkin siswa yang baru itu dikirim. Ya, berarti kalau siswa baru kan belum terima. Baru nanti kita kirimkan via pos ya untuk folder rapot. Ini contoh folder rapot. Kalau untuk yang lulusan ini adalah folder ijazah. Bagi siswa-siswi anak panah yang sudah lulus kemarin SMP masuk ke kelas 10, ini belum dibagikan karena ijazahnya belum turun. Informasi dari Dinas Pendidikan untuk kelas 10 yang untuk kelas 9 yang sekarang join ke kelas 10 untuk
informasi dari Dinas Pendidikan terkait untuk cap 3 jari atau pemberian ijazah itu estimasi turun di akhir Juli. Jadi nanti mungkin di bulan Agustus baru kami panggil. Kemarin juga Dinas menyampaikan mohon maaf dari kementerian bukan dari Dinas. Informasi dari kementeriannya menyampaikan ke Dinas Kabupaten bahwasanya ada keterlambatan untuk distribusi masalah ijazah karena terkait ya COVID-19. Karena itu kan harus ditender. Pencetakan itu nyetak ijazah itu kan untuk seluruh Indonesia. Jadi harus ditender dan proses pengerjaannya untuk pengadaannya itu terhambat. Ya, tentunya tahu lah bagian kalau banyak procurement atau apa, Bapak Ibu yang di bergerak di bidang profesional tentu sudah tahu ada pengadaan dan segala macam. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Orceola, apakah bisa pindah jurusan di tengah semester? Bisa pindah jurusan di tengah semester, asal tetapi bukunya harus mengganti biaya administrasi lagi karena kan bukunya berbeda. Itu bukunya dari coret-coret. Modulnya juga udah beda. Ya, akan dikenakan biaya selama ini para orang tua murid maupun siswa-siswa bisa pindah jurusan selama sebelum kelas 12. Jadi kalau udah kelas 12 ya itu sudah nggak bisa pindah jurusan. Karena udah datanya di Dapodik udah terdaftar sebagai jurusan IPA atau IPS. Jadi kalau umpamanya dipindah jurusan di kelas 11 masih bisa. Sebelum naik kelas 12 masih pindah jurusan masih bisa. Itu perlu Bapak Ibu garis bawahi. Untuk jurusan IPA apakah ada fasilitas laboratorium? Mungkin enggak ada, membuat anak gampang. Ya sampai selama ini kami belum ada fasilitas untuk laboratorium Bapak Ibu ya. Jadi untuk labnya untuk jurusan IPA mungkin belum bisa kami fasilitasi. Khususnya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, kalau ingin melihat gedung sekolahnya, bisa dilihat di website Anak Panah, terus di About Us. Di situ ada video sekolah. Jadi pengen ngerti sekolahnya Anak Panah itu seperti apa? Ya, Bapak bisa cek di website Anak Panah www.anakpanah.sca.id, terus masuk ke menu About Us, terus di situ ada gambarnya videonya, sekolahnya, ada foto-fotonya, supaya punya gambaran. Kalau mungkin siswa-siswi yang kemarin ikut nginep, tentunya sudah tahu lah ya. Terkait masalah untuk yang UN tahun depan, tadi sudah saya sampaikan pendaftaran paling telat tanggal 30 Oktober. Kembali lagi Bapak Ibu, ya sekarang kita sudah di bawah payung Direktorat Sekolah Formal di Dasmen, jadi ketentuan standarisasi yang mengikuti sekolah formal. Jadi masalah administrasinya itu harus tertib. Jadi mohon diperhatikan hal ini. Terus pertanyaan yang selanjutnya. Mana tadi? Felicia Agatha, kelas 12 IPS. Pertanyaannya, untuk murid yang nilai di atas KKM, apakah Anak Panah bisa membantu untuk mendapatkan beasiswa ke jenjang universitas? Atau Anak Panah bisa membantu menawarkan beasiswa ke murid tersebut bila ada tawaran dari universitas? Oke, yang pertama, kalau untuk jalur non formal itu tidak ada kan kalau masuk perguruan tinggi itu ada jalur SNMPTN sama SBMPTN. Kalau SBMPTN itu seleksi bersama melalui tes, kalau SNMPTN itu masuk perguruan tinggi tanpa tes. Kalau proses jalur beasiswa atau mungkin masuk perguruan tinggi itu khusus yang ini apa ya tadi ya, membantu beasiswa. Kalau beasiswa beasiswa, tapi saya jawab dulu yang tadi itu. Jadi gini, ini di luar pertanyaan ini. Jadi gini Bapak Ibu, kalau untuk anak-anak non formal itu tidak ada jalur yang namanya SNMPTN atau seleksi nasional. SNMPTN itu adalah kalau dulu ada istilahnya namanya PMDK atau masuk perguruan tinggi tanpa tes. Itu biasanya untuk sekolah-sekolah tertentu, sekolah-sekolah favorit yang diminta oleh universitas. Nilainya anak-anak yang berprestasi untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan bisa ITB, bisa UI, ini loh nilai rapotnya bagus, baru mereka bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Itu berlaku hanya untuk anak non formal dengan catatan di sekolah-sekolah khusus yang menjadi pilihan universitas tersebut. Untuk jalur beasiswa selama ini kami nggak ada, ya biasanya anak-anak yang terima beasiswa mereka apply sendiri.
Sekarang ada anak di beasiswa yang diterima di Spanyol juga ada. Waktu kemarin kami diinformasikan ada yang diterima beasiswa di Belanda, di Inggris. Saudaranya si Rafid itu di mana sih? Di Turki ya. Rumania ya. Budapest di Rumania. Terus ada murid kami juga yang terima beasiswa di Jepang. Kemarin dia terima beasiswa di UMN. Taiwan juga ada ya. Helion. Oke, jadi selama ini kalau untuk penawaran beasiswa paling biasanya ada sekolah-sekolah dari Matana atau dari mana-mana mereka minta waktu untuk presentasi ke sekolah kami untuk bertemu dengan murid-murid untuk memberikan jalur beasiswa. Kalau mereka beasiswa itu biasanya kalau sekolah swasta itu mereka berikan beasiswanya biasanya kalau siswa kami early bird daftarnya. Misalnya gini, tahun ajarannya pendaftaran mahasiswa baru tahun 2021, tapi sudah daftar dari sekarang. Check in dari sekarang itu biasanya dapat beasiswa untuk pendaftaran bisa sampai 100% atau mungkin 80% atau 70%. Ya, misalnya udah tahu mau mana nih. Nah, dari sekarang aja early bird. Ya, biasanya mereka di awal-awal semester ini mereka ada minta waktu untuk. Oke. Ada pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Bu, saya lihat lagi dulu pertanyaan udah banyak banget nih. Pak, saya naik ke atas dulu, saya lihat scroll. Apakah dengan adanya Perpres tersebut lulusan anak panah boleh daftar pendidikan dokter di UI? Ya, bisa, boleh. Ya, tentunya harus melalui jalur SBMPTN ya. Jadi seleksi perguruan tinggi. Tidak ada masalah masuk di UI mau di mana nggak masalah. Tetapi prosedur persyaratan yaitu melalui tes SBMPTN. Alvin, oke. Ada lagi pertanyaan, sebentar saya lihat lagi. Tanya regulasi Perpres, Permen, dan online kelas berdasarkan Permen nomor 4. Oh, nomor 4 itu tidak ada, itu salah nulis saja. Sebenarnya yang benar itu adalah Permen nomor 3. Ya. Tidak ada Permen nomor 4, Pak. Nomor 3 itu mungkin waktu kemarin dari bagian admin pendistribusiannya salah. Oke. Permen nomor 3, Permen 4 nggak ada, adanya Permen nomor 3 tahun 2008. Oke. Hasan Alidrus, tanya regulasi Perpres, oh udah tadi ya. Christopher Denis Wirawan, apakah pihak anak panah akan memberikan informasi terkait UMPTN? Kalau terkait UMPTN akan kami informasikan, tidak ada masalah juga ya, itu biasanya itu di koran-koran atau mungkin di media-media di IG atau apa biasanya untuk UMPTN itu biasanya udah ada informasinya. Mungkin istilahnya kalau dulu UMPTN Pak, tapi sekarang bukan UMPTN Pak, sekarang SBMPTN Pak namanya, bukan UMPTN, SBMPTN. Tapi sama saja. Remedial nama David Ratadi. Remedial itu 1 sampai 10 bulan, 1 sampai 10 bulan apa? Desember. Oh, bulan Desember. Ya, remedial itu setelah penutupan akses tes online. Penutupan akses online itu tanggal 30 November 2020. Jadi remedial itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember. Nanti di kalender akademik ada di sini. Oke, anak saya Hasan Alidrus. Anak saya Rodia Hasan melanjutkan lagi di anak panah dari SMP, SMA, IPS. Saya minta saran dan masukan untuk memulai cara belajar dan prosedur. Oke Pak, kalau untuk saran dan belajar prosedur itu nanti ada di sini ada rencana kegiatan belajar ya di samping ini kalender akademik tahun 2000 kalender akademik SD SMP SMA kalender akademiknya ada jadwal remedial yang tadi tanggal 10 sampai tanggal ini sebenarnya kalau di sini masih tanggal 1 sampai 7 Desember ya tapi kita kasih toleransi sampai tanggal 10. Ya, di sini ada di kalender akademik yang Bapak Ibu terima itu. Terus kalau rencana kegiatan belajar di sini juga ada. Ya. Ya, idealnya berapa jam dan segala macam. Tapi untuk terkait masalah untuk mulai pembelajaran dan prosedurnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pembelajaran tadi ada 20% melalui online, ya, terus juga ada media-media yang mendukung lain. Jadi tidak terpaku oleh media tutorial yang diberikan oleh anak panah saja. Ya, yang 50% itu Bapak Ibu atau putra-putrinya bisa source-nya cari dari YouTube atau dari Google atau dari buku-buku yang lain. Ya. Sejauh
buku itu sesuai sudah diteliti atau sudah lewat seleksi dari BNSP. Biasanya di belakang itu buku kalau sudah lewat seleksi BNSP ada tulisannya buku ini sudah melalui sortir BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Kalau buku ini belum disortir, biasanya buku itu ada istilahnya ada penyimpangan-penyimpangan yang bersifat politis atau bersifat radikal atau bersifat sexual abuse dan macam-macam. Jadi kalau mau cari buku, saran saya itu buku-buku yang sudah lewat sortir dari BNSP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Oke, Pak, nomor poin selanjutnya Satria Edi. Anak saya mengikuti kelas komunitas selama pandemi. Apakah bisa mengikuti kelas offline sampai keadaan kondusif? Bisa, Pak. Oke. Anak saya mengikuti kelas komunitas selama pandemi ini, apakah bisa mengikuti kelas offline sampai keadaan kondusif? Bisa. Jadi kalau mau ngeliatin kelas offline, kami punya prosedur tadi, protokol kesehatan yang harus kita ikutin dari dinas pendidikan atau dari pemerintah. Offline hadir fisik, online via internet. Iya Pak, benar. Jadi kalau offline itu hadir secara fisik, ya itu biasanya mereka hadir secara fisik di komunitas-komunitas terdekat. Mereka biasanya domisilinya di komunitas terdekat dengan cabang anak panah, misalnya di Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, di Kosambi, atau mungkin di Green Lake, atau di Bogor, atau di Serpong. Oke, dari orang tua William Asidu, Ibu Julian Napitupulu. Izin Pak, kelas komunitas apakah bisa secara online? Iya Bu, nanti akan secara online, akan disampaikan. Jadi di minggu ini akan kami sampaikan untuk kelas online dan offline jadwalnya. Akan kami distribusikan dari SD, SMP, dan SMA. Pertanyaan dari Lita Kabanga. Anak saya Giasinta kelas 12, pindah ke AP kelas 11. Saya tidak mengurus keterangan mutasi karena menurut admin anak panah waktu tidak perlu surat mutasi karena anak saya mengulang dari kelas 10 sekaligus kelas 11. Dari keterangan Dapodik status anak aktif, apakah tetap mengurus keterangan mutasi? Kalau ingin berkonsultasi lisan, apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungin selain WhatsApp? Kalau untuk konsultasi secara lisan biasanya datang Bu. Pertanyaan tadi yang pertama adalah keterangan status aktif. Jadi begini, alangkah lebih baiknya kalau mungkin dari pihak sekolah yang lama mengeluarkan surat mutasi dan mengeluarkan dari data Dapodik. Biasanya begini, karena untuk aplikasi antara sekolah non formal dan formal itu sudah terintegrasi, biasanya di Dapodik sistem kami, jika ada siswa yang masih terdaftar di sekolah lama, biasanya ada tertulis double Dapodik dan warnanya merah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di sana ada kepala sekolah dan operator. Ya, biasanya operator sekolah itu lupa mengeluarkan di sistem aplikasi Dapodik siswa yang sudah keluar itu. Makanya kadang-kadang perlu adanya koordinasi di sekolah lama antara kepala sekolah dan operator. Jadi kalau kepala sekolah sudah mengeluarkan surat mutasi keluar, langsung surat itu biasanya dikasih ke operator dan di aplikasi di Kemendikbud itu harus dikeluarkan. Nah, tetapi tenang aja tadi Bu, asal di keterangan di data kami tidak muncul notifikasi, biasanya Pak Alvin atau Pak Re juga tahu, biasanya akan muncul notifikasi double Dapodik. Jadi kalau tidak ada notifikasi double Dapodik, berarti sekolah yang lama berarti sudah mengeluarkan dari data Kemendikbud di data Dapodik di Kemendikbud. Tapi kalau masih nyantol di sana, nanti kami informasikan ya. Kami informasikan ke Ibu, Bu, tolong diurus mutasi untuk dikeluarin dari Dapodik dari sekolah lama. Tapi asal tidak ada keterangan itu nggak menjadi masalah. Jadwal dan Christophorus Denis Wirawan, buku-buku sudah bisa diambil. Buku-buku sudah bisa diambil ke kantor UMN, ya. Untuk Christophorus bisa diambil di Ruko Dalton ya. Nanti pada waktu tanggal 13 bisa diambil ke sana. Anak saya kelas 10 di sekolah formal, tadi ya. Sudah kasih berkas rapor dan masih kurang surat pindah dari sekolah lama. Alangkah lebih baiknya Bu, kami minta surat mutasinya itu lebih bagus. Jadi lebih aman. Jadi saya tinggal minta surat pindah dari sekolah lama. Ya.
lebih aman Bu, lebih aman secara administrasi, kami sarankan untuk siswa yang pindah ke kami minta tolong untuk surat mutasinya, ya. Jadi surat mutasinya sebagai dasar bahwasanya itu sudah dikeluarkan dari sekolah lama. Seandainya nanti lupa koordinasi, nanti Ibu bisa ke operatornya, ke dinas pendidikan atau ke biasanya kalau mungkin dari sekolah lama yang nggak mau ngeluarin, kami tinggal bawa surat itu ke dinas pendidikan untuk mengeluarkan dia dari dapodik dari sekolah lama. Dinas pendidikan bisa mengeluarkan itu. Misalnya sekolahnya berbelit-belit dan misalnya berbelit-belit atau mungkin lupa atau mungkin terlewatkan, dengan surat itu mutasi itu kami bisa bawa ke dinas pendidikan untuk mengeluarkan dari dapodik dari sekolah lama. Tapi tapi asal ada di berkas tersebut, surat mutasi tersebut. Joko Hernanto, Pak tanya apakah program Aksele masih disuspend? Iya Pak, benar. Untuk program akselerasi sekarang di moratorium. Ya, karena kita kan tadi di bawah direktorat yang sama dengan sekolah formal. Sekolah formal tidak ada program akselerasi. Ibu Rini atau Rini siapa? Untuk siswa SA apakah ada jalur khusus di UMN? Untuk jalur khusus tidak ada, tapi kalau misalnya untuk selama ini sih untuk siswa-siswa yang kami masuk ke UMN sih nggak ada masalah, karena kami kan ada koneksi ya. Biasanya kami kalau mungkin mau masuk ke UMN, kami tinggal ke bawah, saya tinggal WA, koordinasi ini siswa kami masuk, biasanya pendaftarannya lebih mudah. Ya, tapi kalau tahun lalu itu ada juga siswa kami yang menerima beasiswa ya di UMN, tetapi tetap juga harus melalui tes akademik. UMN memberikan beasiswa tetapi tetap melalui jalur tes akademik. Tahun 2018 ada siswa kami yang terima beasiswa, tahun kemarin juga ada yang terima beasiswa, tetapi tetap melalui tes akademik. Cilia Martalena, orang tua dari Daniswara S dan Danendra S. Anak saya baru masuk kelas 8 dan kelas 10. Oke. Tanggal 13 nanti jadwal pelajaran diakses via apa dan materi pelajaran diberikan via apa. Oke, nanti tanggal 13 itu materinya untuk akses akan didistribusikan, akan di-open, nanti akan ada kiriman untuk jadwal pembelajaran kelas online maupun offline akan didistribusikan, baik juga untuk akses mengerjakan tes online. Nanti tanggal 13 nanti dalam minggu ini akan kami distribusikan untuk masalah tersebut. Baik Pak, makasih. Mau disusulkan prosedur protokoler kesehatan yang sudah disetapkan untuk kelas offline Sarindia, agar kami tenang untuk mendorong anak ikutan kelas offline. Makasih Pak. Oke Bu, nanti untuk prosedur untuk kelas online dan offline, untuk protokol kesehatannya akan kami informasikan. Tadi sudah saya bacakan juga, ya kita pada dasarnya ngikutin prosedur dari pemerintah. Oke. Pak Bambang, Juan Napitupulu. Pak Bambang, saya tanya lagi, William Asido sedang menunggu untuk situasi aman untuk balik sekolah bola ke Spanyol. Di sana beda 7 jam. Ketika sudah mau selesai kelas di sini, di sana baru mulai pagi. Bagaimana solusi untuk kelas tatap muka online 20% ya Pak? Untuk saya harus diskusi dengan bagian akademik dulu, nanti kami informasikan Bu ya. Apakah ada solusi khusus untuk anak-anak yang berbeda daerah jamnya? Oke, akan kami diskusikan dahulu. Jika sudah ada keputusannya, nanti akan kami informasikan. Radit Hardono, kalau kami yang berada di Kalimantan untuk buku modul pelajaran bisa minta bantu untuk dikirim, bisa Pak? Bisa kirim ke, itu sudah ada pertanyaan, jawabannya bisa kirim ke 0818 alamatnya, nanti akan kami kirimkan. Dari minggu ini memang ada modul yang banyak sekali yang harus kami kirimkan. Di lantai 12 mungkin masuk agenda dalam minggu ini, nanti akan dikirimkan. Oke Pak Mamat, ortu dari M Zaki kelas 10. Saya dengar SKBM yang belum terakresi dinas dan sulit dapat ijazah dari Dignas. Apa tidak benar Pak? Ya, itu tidak benar. Saya jawab Pak, pertanyaan Pak Aryo. Gara-gara pandemik, apakah ngaruh dengan penerimaan murid baru? Ya, saya lihat ada beberapa homeschooling dadakan, teman-teman banyak yang tanya tentang homeschooling. Kalau di anak panah ini, sebenarnya kasus untuk pandemik ini mengalami peningkatan yang luar biasa, traffic untuk kunjungan. Jadi di bulan Maret itu, misalnya kunjungannya 1000. Di akhir bulan April, traffic kunjungan kami itu naik signifikan 7 kali lipat.
Terus di bulan April, ya April naik 7 kali lipat, di bulan Mei itu traffic kunjungan itu naik sampai 10 kali lipat. Dan saya sarankan kalau mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau mau join di homeschooling atau pendidikan non formal, pastikan mereka mempunyai NPSN, Pak, terkait anak panah. Saya nggak tahu kalau mungkin yang di luar sana ya, tapi kalau di anak panah sih, anak panah tahun ini kami sedang proses akreditasi, tetapi di tahun lalu kami diberikan kepercayaan dinas melalui verifikasi, melalui monitoring dan evaluasi, kami diberikan kepercayaan oleh dinas untuk menyelenggarakan UN Mandiri, ujian nasional mandiri. Jadi sudah dari tahun 2 tahun yang lalu kami sudah melakukan UN Mandiri. Otomatis kalau UN Mandiri secara fasilitas itu sudah memenuhi syarat. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk kelas 12 nanti jika nanti masih ada UN tidak perlu khawatir karena fasilitas kami sudah sangat memenuhi syarat dan sudah lewat lolos verifikasi untuk menyelenggarakan UN Mandiri. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau jika nggak ada pertanyaan lagi akan saya tutup pertemuan orang tua murid dan guru pada kesempatan siang hari ini, dan perlu dicatat, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya agenda pertemuan orang tua murid dan guru akan kita lakukan setiap awal semester. Jadi setiap awal semester nanti kita akan bertemu lagi, nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, masalah regulasi, masalah kalender akademik, masalah lain-lainnya nanti bisa kita bicarakan juga nanti di awal tahun. Tentunya untuk kelas 12 ini nanti pasti banyak sekali informasi-informasi khusus untuk kelas 12 ya. Catatan untuk kelas 12. Untuk agenda nanti di bulan Januari jangan sampai ada yang miss dan jangan sampai ada persyaratan yang kurang. Yang UN untuk UN tahun 2021. Pertama, persyaratannya harus lengkap. Kedua, nanti di acara PUMG orang tua maupun siswa diharapkan bisa mengikuti acara PUMG ini karena nanti di tahun ajaran di semester depan itu biasanya nanti ada pengumuman penting atau mungkin hal-hal penting yang terkait penyelenggaraan UN maupun kalau ada tidaknya UN itu khusus kelas 6, kelas 9 sama kelas 12 harus mengikuti acara PUMG untuk di semester mendatang. Oke, sekian Bapak Ibu, kiranya waktu dan kesempatan, terima kasih atas kehadirannya bersama. Oke, untuk informasi lanjut nanti notulennya dan poin-poin pentingnya akan kami distribusikan berikut dengan informasi-informasi terkait masalah akses dan segala macam akan kami distribusikan dalam minggu ini. Sehingga nanti ketika di tanggal 13 Bapak Ibu nanti tidak ada kendala lagi. Oke, selamat siang, sampai bertemu lagi. Terima kasih.